Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit, membutuhkan bantuan atau topangan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain di dalam kasih. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu GKS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tubkahiwis atau Bapak Apin. Para remaja GKS Grogol, jangan ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata dengan tema The Supernatural Life, Hidup Adi Kodrati. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang 2020, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GKS FBC. Dan saya percaya bahwa semua saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Dan oleh sebab itu saudara, pastikan kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya dari Tuhan. Amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita hari ini. Siap memuji Tuhan saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya satu yang pasti, yaitu dalam Yesus. Jika dia berjanji, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari kan bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, amin. biar Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari kan bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Hey! Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Mari kita lebih cinta Yesus kita. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus kekasihku. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, saudara. amin. Yesus yang layak disembah dan ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami datang menyembah, berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, puji tebus, ciptaan baru. Roh Kudus
akan tetap memuji dan menyembah Yesus untuk selamanya. Amin, saudara. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara kepada setiap kita hari ini. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion yang dikasihi Tuhan, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya ingin menyampaikan khotbah dengan judul Waktu Pemangkasan. Mengapa saya menyampaikan khotbah ini? Karena Roh Kudus kembali mengingatkan saya, saudara, bahwa inilah saatnya waktu pemangkasan, pruning time yang Tuhan izinkan untuk gereja Tuhan, di mana dalam kasih-Nya Tuhan mengizinkan pemangkasan ini terjadi, supaya gereja Tuhan dimurnikan, supaya gereja Tuhan dipersiapkan menjelang kedatangannya yang kedua kali, saudara-saudara. Mari kita akan lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Perkataan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar, adalah perkataan I am atau akulah yang terakhir, saudara, atau yang ketujuh dari seri I am dalam Injil Yohanes. Perkataan I am atau akulah lengkapnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Yang kedua, akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Ketiga, akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Keempat, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Kelima, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir, yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1. Nah, kita akan bahas tentang pokok anggur yang benar. Hubungan Allah Bapa dengan kita, saudara, itu digambarkan sebagai pengusaha atau pemilik kebun anggur dengan pokok anggurnya. Tapi perhatikan baik-baik, yang menjadi pokok anggur bukanlah kita, tetapi yang menjadi pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Nah, kita digambarkan sebagai ranting-ranting pokok anggur itu. Nah, ranting ini perhatikan harus melekat pada pokok anggur. Harus melekat. Baru dapat hidup, saudara. Dan baru dapat menghasilkan buah. Nah, jadi kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya ya kita bisa menghasilkan buah. Tanpa hubungan intim, tanpa melekat kepada Tuhan,
tidak mungkin kita menghasilkan buah, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting sehubungan dengan pengajaran ini, yaitu yang pertama adalah Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Dan yang kedua adalah Tuhan memangkas kita supaya lebih banyak berbuah, saudara. Dan yang ketiga adalah kita dapat berbuah jika tinggal di dalam Kristus. Ketiga hal inilah yang saya ingin bahas pada hari ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Ya, Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Jadi menghasilkan buah itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Mari kita baca ulang. Yohanes 15 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Perhatikan saudara-saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Jadi kalau kita perhatikan ayat 2, di sini menunjukkan ada 2 jenis ranting. Yaitu ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah, saudara. Ranting yang berbuah ini menggambarkan apa? Menggambarkan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati. Ranting yang berbuah ini akan dibersihkan dan dipangkas. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata prune, artinya dipangkas, saudara. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Supaya ranting ini lebih banyak berbuah, saudara-saudara. Jadi jika kita menghasilkan buah yang lebat, firman Allah berkata, maka hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Jika saudara dan saya ingin memuliakan Bapa di sorga, maka kuncinya adalah berbuah lebat, saudara-saudara. Nah, ranting yang tidak berbuah itu apa? Itu menggambarkan orang Kristen yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan seperti Yudas Iskariot tidak takut akan Tuhan. Ranting yang tidak berbuah ini, kata Alkitab, akan dipotong. Dalam bahasa Inggris ditulis cut off. Dalam bahasa Inggris King James ya ditulis dengan kata take away. Artinya dibuang, saudara. Nah, kata ini adalah sebuah kata yang keras, dibuang, ya. Nah, mari kita hidup takut akan Tuhan supaya kita tidak dibuang oleh Tuhan. Orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan akan dibuang oleh Tuhan, saudara. Nah, orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang punya ketetapan hati dan ketetapan dalam pikirannya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian, saudaraku, dia menjauhkan diri dari segala dosa. Dari segala dosa. Jadi misalkan kalau firman Tuhan mengatakan jangan berdusta, ya jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan berzina, jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan membenci orang, jangan mendendam, jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan sombong, mari tinggalkan kesombongan dan jadilah orang yang rendah hati, dan seterusnya, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Jadi saudara dan saya yang hidup takut akan Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati Tuhan, saudara. Yusuf berkata tidak pada waktu digoda oleh istri Potifar, karena dia tahu bahwa itu adalah dosa. Akibatnya memang dia harus dipenjara 2 tahun. Tapi perhatikan setelah itu dia diberkati Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Kita perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berkata tidak. Pada waktu disuruh menyembah patung karena mereka tahu bahwa hal itu adalah dosa, saudara. Akibatnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi mereka sehingga sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Dan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara. Kalau begitu,
buah apa yang Tuhan ingin kita hasilkan. Karena orang yang menghasilkan buah yang lebatlah yang akan memuliakan Bapa di surga, saudara-saudara. Yang pertama adalah buah pertobatan, yaitu karakter Kristus. Buah pertobatan yaitu karakter Kristus. Perhatikan saudaraku, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Itu bukan hanya supaya kita masuk surga. Masih banyak orang beranggapan seperti itu, supaya saya masuk surga. Bukan hanya itu, namun ia menghendaki supaya kita menghasilkan buah, saudara. Selama kita hidup di bumi ini, kita menghasilkan buah. Sekali lagi, menghasilkan buah itu kehendak Tuhan. Sesungguhnya arti hidup yang kekal, perhatikan. Kita sering mendengar kata hidup yang kekal. Arti hidup yang kekal menurut Alkitab itu berhubungan dengan menghasilkan buah. Berhubungan dengan menghasilkan buah, saudara-saudara. Mari kita akan lihat ayat yang penting ini. Dalam Yohanes 17 ayat 3, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Perhatikan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal di sini bukan sekedar tiket masuk surga. Bukan itu, saudara. Tapi dikatakan di sini inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Berarti di sini hidup kekal adalah bicara pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, saudara-saudara. Pengenalan di sini bukan sekedar pengetahuan di otak. Karena kita sering baca buku tentang Tuhan, bukan, saudara. Tetapi kata mengenal dalam ayat ini, perhatikan, dalam bahasa Yunani-nya mempunyai arti pengenalan yang disertai dengan pengalaman pribadi. Saya garis bawahi, pengalaman pribadi. Lalu pengalaman pribadi yang menghasilkan buah. Nah, itulah arti kata daripada hidup yang kekal. Contoh, saudaraku, dalam Alkitab bahasa Inggris King James ya. Dikatakan Maria ya belum pernah mengenal laki-laki. Temukan ayat itu. Maria belum pernah mengenal laki-laki. Ini bukan berarti dia belum pernah kenal laki-laki, bukan itu, saudara. Tapi arti kata mengenal di sini itu menarik kita pelajari. Artinya adalah sebuah pengalaman hubungan intim suami istri sehingga menghasilkan anak. Jadi pada waktu itu Maria belum punya pengalaman itu. Pengalaman hubungan intim suami istri sehingga menghasilkan anak, saudara-saudara. Jadi orang Kristen sejati yang mengenal Tuhan dengan benar. Perhatikan. Kalau kita orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, maka pasti hidup kita menghasilkan buah. Sudah pasti hidup kita menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan, yaitu karakter Kristus dalam diri kita. Sudah pasti. Jadi kalau ada orang yang tidak menghasilkan buah, walaupun dia disebut orang Kristen, saya bertanya, sebenarnya dia sudah menjadi orang Kristen sejati atau belum? Sebab kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen sejati yang benar-benar mengenal Tuhan, maka otomatis hidup kita pasti menghasilkan buah pertobatan. Yaitu karakter Kristus muncul, saudaraku, dalam diri kita. Perhatikan itu baik-baik. Mari kita akan lihat tentang karakter Kristus, saudaraku. Galatia 5 ayat 22-23, ayat yang tidak asing buat kita demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan, buah roh ini karakter Kristus yang saudara dan saya harus hasilkan. Menghasilkan buah yang namanya buah roh, saudara-saudara. Karakter itu sangat penting. Karena merupakan diri kita sebenarnya. Jadi saudaraku, waktu kita masuk surga,
karakter yang kita bawa, karena karakter itu diri kita sebenarnya, saudara. Karakter itu adalah kekuatan rohani. Perhatikan, karakter itu kekuatan rohani yang sangat diperlukan dalam pruning time ini, dalam waktu pemangkasan ini, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan. Ya, supaya kita bisa bertahan, dan bahkan bukan hanya bertahan, tetapi hidup kita berkemenangan, saudaraku. Hidup kita berkemenangan. Haleluya. Karakter bisa berubah secara bertahap. Jadi bisa berubah. Ya, melalui hal-hal yang masuk ke dalam diri kita. Apa yang kita masukkan dalam diri kita itu mempengaruhi karakter kita, saudara. Jika yang masuk hal-hal yang baik, maka karakter kita akan menjadi baik. Tetapi jika yang masuk adalah hal-hal yang buruk, maka karakter kita juga akan berubah menjadi buruk. Jadi artinya karakter itu dibangun dari pilihan hidup kita. Setiap hari kita memilih, ya, dalam kehidupan ini. Karena itu jika kita ingin punya karakternya Tuhan, saudara dan saya ingin punya karakternya Tuhan, saudaraku, maka sering-seringlah bergaul, berinteraksi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa terima hal-hal yang baik dari Tuhan setiap saat. Yaitu bicara kasih-Nya, kuasa-Nya, dan sebagainya, saudaraku. Akibat apa? Pergaulan intim, berhubungan intim dengan Tuhan kita setiap saat, saudara-saudara. Karakter itu sekali lagi sangat penting. John Maxwell, seorang pendeta di San Diego, Amerika. Dan dia juga terkenal sebagai seorang pemimpin lembaga pengembangan kepemimpinan di Amerika yang sangat terkenal, mengatakan dengan tegas begini, saudara. Jangan bekerja sama dengan orang yang tidak berkarakter. Sangat tegas, karena dia menganggap karakter itu sangat penting. Yang kedua, saudara, buah yang harus kita hasilkan adalah buah perbuatan baik. Kolose 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berulang kali dalam Alkitab, kalau kita perhatikan kata buah dan dengan kata perbuatan baik, itu merupakan kata-kata yang saling mengganti, saudaraku. Buah dengan perbuatan baik. Nah, Tuhan ingin hidup kita berarti, berguna, saudara. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Mari kita lihat ayat yang penting ini. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat penting ini perhatikan baik-baik. Dalam ayat 8 Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Dan kita sudah mengerti tentang hal ini tentunya. Tapi perhatikan dalam ayat 10. Ia mengatakan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara dan saya diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya ketika kita diselamatkan, maka perbuatan baik itu harus muncul. Jadi buah itu harus muncul, saudara-saudara. Nah, Tuhan ingin kita menjadi terang dunia. Kita menerangi dunia yang semakin gelap ini, saudaraku. Itu kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Jadi berkat menerangi orang lain. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan ingin supaya terang kita bercahaya di depan orang. Artinya hidup kita ini jadi berkat, hidup kita ini berdampak, saudaraku, bagi orang-orang lain. Nah, kata perbuatan baik dalam ayat ini menarik kalau kita perhatikan. Itu bentuknya jamak, saudaraku. Bentuknya bukan tunggal tapi jamak. Berarti perbuatan baik ini harus kita lakukan berulang-ulang. Ya, artinya secara konsisten menjadi gaya hidup kita, menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang memang melakukan pekerjaan baik setiap saat, saudara-saudara. Pastor Ted Haggard, dia gembala sebuah gereja di New Life, Colorado, mengatakan begini, alasan Tuhan memberi kita hidupnya adalah supaya hidup kita berdampak bagi dunia ini. Haleluya. Saudara-saudara, pada tahun 1860 ada sebuah kapal uap ya namanya Lady Elgin. Itu bertabrakan dengan perahu pengangkut kayu dalam cuaca memangnya waktu itu buruk, saudara. Sehingga akhirnya kapal ini tenggelam. Sebanyak lebih dari 300 orang penumpangnya itu terapung-apung di Danau Michigan yang dinginnya luar biasa, sedingin es, saudara. Nah, seorang mahasiswa bernama Edward Spencer itu terjun ke dalam air berkali-kali dan berhasil menyelamatkan 17 penumpang pada akhirnya. Tetapi dia sendiri akhirnya kelelahan dan dia pingsan, saudara-saudara. Ketika sadar, ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Selama sisa hidupnya Edward berada di kursi roda. Dia cacat, saudara. Bertahun-tahun kemudian seorang bertanya tentang apa yang paling diingatnya pada malam itu. Menurut laporan wartawan surat kabar dari Chicago, maka Edward menjawab, yang jelas tidak seorang pun dari 17 orang itu yang datang kepadaku untuk mengucapkan terima kasih. Barangkali kita juga pernah mengalami hal yang sama ya saudara. Kita melakukan kebaikan, kita menabur perbuatan baik, tapi tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang memberikan penghargaan. Bahkan mungkin sebaliknya kita pernah mengalami kebaikan yang kita berikan itu ternyata dianggap angin lalu saja, dilupakan orang, atau bahkan disalah mengerti oleh orang yang menerimanya. Namun sebagai orang Kristen sejati, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen sejati, Tuhan menghendaki tetaplah menghasilkan perbuatan baik, tetap jangan jemu-jemu, tetap melakukan perbuatan baik dengan iman dan penuh kasih Tuhan, saudaraku. Ingat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara dan saya jangan jemu-jemu berbuat baik, tabur terus kebaikan dalam hidup ini. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, buah yang perlu kita hasilkan karena ini kehendak Tuhan adalah buah orang-orang yang diselamatkan. Di masa pandemi ini, mari kita hidup jangan untuk diri kita saja. Perhatikan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu adalah buah yang kita bisa hasilkan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara, ayat ini luar biasa. Dikatakan kita ini buah dari Tuhan Yesus, saudaraku. Kita ini buah dari Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus ingin melalui kematian kita, ya, kita mati dari apa? Dari dosa. Kita mati dari cara hidup kita yang lama dan sebagainya. Maka Tuhan ingin kita juga menghasilkan buah. Buah apa? Yaitu buah jiwa-jiwa yang kita layani dan kita bawa kepada Dia untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang poin kedua yang kita mau belajar, yaitu Tuhan memangkas kita supaya lebih banyak berbuah. Kita sudah berbuah memang, tetapi Tuhan memangkas kita supaya saudara dan saya lebih banyak berbuah. Haleluya. Mari kita lihat kembali ayatnya, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Di setiap kebun anggur, saudara, maka seorang pemilik kebun anggur itu pasti akan memangkas, ya, ranting-ranting pohon anggur agar menghasilkan lebih banyak buah, saudara-saudara. Nah, perhatikan dalam proses pemangkasan itu biasanya bukan hanya ranting-ranting yang mati yang dibuang. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi terkadang juga yang masih hidup pun dibuang agar dapat menghasilkan buah yang lebih baik dan buah yang lebih lebat, saudara. Nah, ini mengandung pengertian rohani yang menarik kita pelajari. Terkadang Tuhan harus memperlakukan kita dengan cara yang sama dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu Tuhan memangkas kehidupan kita yang kita anggap sudah baik. Kita anggap sudah baik, tapi justru Tuhan memangkasnya. Tuhan memangkasnya, saudara. Tuhan harus buang beberapa hal baik dalam hidup kita, supaya kita bisa menerima dan menikmati hal yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku, saudara berkata, kenapa hal yang baik ini dipangkas Tuhan? Karena Tuhan sayang kepada kita, mengasihi kita, karena Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita, saudara-saudara. Ya, berbagai macam keadaan dalam masa pandemi ini itu dapat menjadi pisau pemangkas di tangan pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan, saudaraku. Dia pegang pisau pemangkas. Di tengah-tengah ya pandemi ini, Dia memangkas kita, saudara-saudara. Pisau itu dapat berupa apa? Macam-macam. Dapat berupa misalkan problem kesehatan, atau problem keluarga yang Tuhan izinkan, yang bahkan mungkin menimbulkan rasa frustrasi kita. Atau juga Tuhan izinkan kesulitan ekonomi, problem ekonomi, yang menimbulkan rasa cemas. Kita mulai stres dengan keadaan seperti ini. Atau problem dalam pekerjaan, atau problem dalam pelayanan bahkan, atau mungkin saudaraku ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi, dan sebagainya. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa pisau pemangkas itu dipegang oleh tangan yang penuh kasih. Artinya bukan untuk mencelakakan kita, tetapi memangkas kita, membersihkan kita demi kebaikan kita, karena Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi. Pemangkasan akan membuat kita, saudaraku, mencari Tuhan. Akan membuat kita lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita akan diberkati oleh karenanya. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Karakter atau buah roh kita akan semakin matang ketika kita dipangkas Tuhan. Haleluya. Kita akan menjadi orang yang lebih mengasihi, puji Tuhan, lebih bersuka cita dalam hidup ini, ngalami damai yang lebih lagi, lebih sabar, penuh kemurahan dan kebaikan dalam hidup ini, lebih setia, lebih lemah lembut,
dan penuh penguasaan diri. Akibat apa? Dipangkas, saudaraku, demi kebaikan kita. Rohani kita akan lebih kuat daripada keadaan kita sekarang ini. Lebih kuat lagi ketika dipangkas oleh Tuhan. Kita semakin berbuah dalam perbuatan baik. Hidup kita semakin berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sudah tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita mulai menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan yang sudah malas tadinya dipangkas Tuhan, untuk kembali rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan menuai jiwa-jiwa. Mengalami promosi dari Tuhan. Tuhan ingin tinggikan kita, dipromosi oleh Tuhan, saudaraku, dan menerima yang terbaik dari Dia. Haleluya. Poin yang ketiga, yang terakhir, yang kita bisa pelajari dari pokok anggur yang benar ini, yaitu kita dapat berbuah jika tinggal di dalam Kristus. Saudara dan saya hanya dapat berbuah, hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Kristus, saudara-saudara. Mari kita baca ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan, ini ayat penting sekali. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa pruning time atau waktu pengangkasan ini itu tidak mudah. Oleh karena itu, saudaraku, saya mendorong saudara saat ini tinggallah dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Saya mau membahas hal yang terakhir ini. Dalam bahasa Inggris King James, maka kata tinggal ditulisnya abide, atau berarti bukan hanya tinggal, tapi juga bisa diterjemahkan ada, atau juga bisa diterjemahkan tunduk. Jadi abide itu bisa berarti tinggal, bisa berarti ada, atau bisa berarti tunduk, saudara-saudara. Nah, perhatikan kalau kita pelajari firman Tuhan, maka Tuhan Yesus memang cukup sering mengatakan follow me, ikutlah aku. Tapi kalau kita teliti, dia lebih sering mengatakan abide in me. Ya, artinya tinggallah di dalam aku. Jauh lebih sering dia mengucapkan itu. Jadi kekristenan bukan hanya bicara follow Jesus, tetapi kekristenan bicara tentang abide in Jesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, kata tinggal juga berarti ada. Ada. Artinya kita sudah ada di sana. Itu artinya. Yaitu di dalam apa? Di dalam Kristus. Di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi tugas kita atau yang kita perlu lakukan dalam pruning time ini, dalam waktu pemangkasan ini apa, saudaraku? Yaitu pastikan kita tetap ada. Dan kita selalu ada di dalam hadiratnya, saudaraku. Dan kita nggak keluar masuk. Selalu ada di dalam hadiratnya, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam hadiratnya itu ada kuasa. Dan ada karakternya Tuhan. Ada kasihnya Tuhan di dalam hadiratnya, saudaraku. Mari perhatikan, saudaraku. Kita belajar sesuatu dari 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30 demikian. Tetapi oleh Dia, perhatikan, kamu berada dalam Kristus Yesus. Dia ini siapa? Dia ini Allah Bapa. Jadi oleh Allah Bapa, kamu, kata Tuhan, berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah Bapa lah,
saudaraku. Yang menaruh saudara dan saya, yang menaruh kita ini di dalam Kristus, saudaraku. Supaya kita diberkati. Saya ambil ilustrasi begini, saudara ya. Saya pegang Alkitab, saudara. Nah, saudara, ada kertas. Dan saya taruh kertas ini, saudaraku, di dalam Alkitab. Lalu saya kirim misalnya Alkitab ini ke Surabaya. Maka berarti Alkitab ini akan ada di Surabaya. Dengan kata lain, kalau Alkitab ini ada di Surabaya, tentu saudaraku, kertas yang ada di dalamnya tadi juga ikut ada di Surabaya. Akan ngikut. Kenapa akan ngikut? Karena kertas itu berada di dalam Alkitab ini, saudaraku. Nah, artinya saudaraku, Allah Bapa menaruh saudara dan saya di dalam Kristus. Itu penting kita mengerti, artinya supaya apa yang terjadi pada Kristus, itu terjadi juga pada kita. Seperti tadi Alkitab ini berada di Surabaya. Dengan demikian maka kertas yang ada dalam Alkitab juga mengikuti Alkitab itu. Juga ada di Surabaya. Jadi artinya kalau Allah Bapa menaruh kita di dalam Kristus, Allah Bapa dengan penuh kasih menginginkan apa yang Kristus alami, kita juga alami. Haleluya. Artinya Kristus diberkati, maka kita pun hidup diberkati, saudara. Kristus sudah menang atas dosa, maka kita pun menang atas dosa. Apalagi saudaraku, Kristus berbuah lebat, maka kita pun juga pasti bisa berbuah lebat seperti Kristus. Kristus hidupnya penuh kasih, maka kita pun hidup penuh kasih. Kristus hidupnya penuh sukacita, maka kita pun juga hidup penuh sukacita. Apa yang dialami Kristus, kita juga alami. Kenapa? Karena seperti tadi Alkitab, kertas itu ada dalam Alkitab. Kita ada di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kata tinggal itu juga bukan hanya berarti ada, tapi juga berarti tunduk. Kata tunduk artinya bergantung mutlak kepada Kristus. Sudahkah kita bergantung mutlak kepada Kristus di tengah pandemi ini? Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku? Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami, perhatikan, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Rasul Paulus juga pernah mengalami bahkan kehidupan yang jauh lebih berat dari yang kita alami sekarang, saudara. Dia sempat putus asa, saudara. Dan Tuhan kemudian mengajarnya, kalau Paulus, kamu ingin keluar sebagai pemenang, maka kamu harus bergantung mutlak kepada aku. Demikian kata Tuhan. Maka dia praktekkan. Maka akhirnya dia bisa mengatasi kehidupannya dan dia muncul sebagai pemenang. Ada ayat dikatakan di sini, supaya kami jangan lagi menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tuhan ajar dia bergantung mutlak kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengalami hidup berkemenangan. Dan dia dapat berkata begini, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Kita dalam pruning time, dalam waktu pemangkasan, ya, di tengah pandemi ini. Mari saudaraku, bergaul intimlah dengan Tuhan hari-hari ini, ya, supaya kita bisa terima pertolongan Tuhan, supaya kita bisa terima kasih karunia-Nya.
Apa itu kasih karunia? Kuasa Tuhan. Kita hidup dengan kuasa Tuhan. Kemampuan ilahi, kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah masa sulit ini, saudaraku. Saudara-saudara, saya mau cerita tentang seorang anak ya, yang lahir di Prancis pada tahun 1809. Ayah anak ini seorang pembuat pelana kuda. Nah, ketika berusia 3 tahun, saudaraku, mata anak kecil ini tertusuk jarum yang dipakai ayahnya untuk melubangi bahan kulit pada waktu itu. Kedua matanya infeksi, dan pada usia 5 tahun anak kecil ini menjadi buta secara permanen, saudara-saudara. Dalam kesedihan yang luar biasa, sang ayah memasukkan ia ke sekolah khusus untuk orang buta. Yang di sana anak itu belajar membaca dengan menggunakan balok-balok kayu yang diukir dalam bentuk-bentuk huruf Latin. Sangat sulit, saudara. Karena balok-balok itu besar, berat, dan sulit untuk dipegang. Si anak pun akhirnya berpikir bahwa pasti ada cara lain yang lebih mudah agar orang buta seperti dia itu dapat membaca dengan lancar dan efektif dan lebih mudah. Bertahun-tahun, saudaraku, dengan pantang menyerah, dengan tekun, ia bersungguh-sungguh berjuang, mencoba mencari ide, ingin mengembangkan cara membaca yang lebih mudah bagi orang buta. Puji Tuhan, akhirnya ia berhasil menghasilkan sebuah alat bantu, ya, untuk membaca dengan lebih mudah untuk orang-orang buta. Belajar membaca dan sekaligus membuat tulisan-tulisan khusus untuk orang-orang buta. Luar biasa anak ini. Dan anak ini bernama Louis Braille. Karya Braille telah menjadi berkat, saudaraku, luar biasa, ya, khususnya untuk orang-orang buta di dunia ini. Berkat dia tidak putus asa, dia tidak mengasihani diri sendiri, dia berjuang di tengah kebutaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang senasib dengan dia, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Hari-hari ini juga mungkin kita sedang menghadapi banyak kemalangan di tengah pandemi ini. Tapi kita belajar dari dia untuk tidak putus asa, saudaraku. Ya, untuk tidak putus asa. Mari kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus hari-hari ini. Sang pokok anggur. Hidup kita terus bersuka cita dan mengucap syukur selalu. Mengucap syukur selalu. Ya, ingat rancangan Tuhan buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam diri kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Kita hidup pada waktu yang diizinkan Tuhan, yaitu waktu pemangkasan gerejanya. Karena dalam kasih-Nya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya, memurnikan gerejanya untuk siap ketika pada satu hari pengangkatan gereja itu tiba. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau punya maksud yang indah, tujuan yang indah. Waktu Engkau mengizinkan kami dipangkas, dibersihkan. Seperti ranting-ranting yang sudah berbuah itu, dipangkas, dibersihkan lagi, supaya lebih banyak berbuah. Barangkali Engkau melihat kami kurang berbuah. Tuhan ingin kami lebih lagi berbuah. Hari ini Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami bisa menghasilkan buah lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Menghasilkan buah roh, yaitu karakter Kristus, supaya orang-orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kami, Tuhan. Dan juga kami menghasilkan buah perbuatan baik. Hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tapi kami berdampak, kami jadi berkat buat banyak orang.
dan juga kami bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang kami menangkan dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Saudara mengangkat kedua tangan, biar Tuhan menjamahmu hari ini. Hamba berdoa bagi yang sakit, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah terjadi kesembuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang dalam persoalan berat, terutama ekonomi, Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan puji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita barusan saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada suara penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan Godai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara Menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa.
Mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat ibadah hari ini Tuhan. Kami masih dapat beribadah memuji, memuliakan namamu, meninggikan namamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, membawa keluarga kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami bisa memuji dan mendengarkan isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun ibadah kami masih secara online, tetapi kami tetap bersyukur buat kesempatan yang kau berikan buat kami, untuk kami bisa mendengarkan isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, buat Bapak Pendeta Bunadi Subrata Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar melalui Bapak Pendeta Bunadi Subrata Tuhan, menjadi kekuatan buat kami Tuhan, menjadi pengharapan dan rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah jalan, kami di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Bunadi Tuhan beserta keluarga, berikan kesehatan, berikan perlindungan yang daripadamu, berkati apa yang dia kerjakan Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata, karena kami percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat gereja Kemuliaan Sion, di mana gereja tempat kami boleh beribadah Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, berkati para pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, berkati semua jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kalau saat ini ada di antara mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan Yesus, sehingga pemulihan terjadi buat mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh kembali lagi pulih di dalam namamu Tuhan, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat mereka yang sepanjang bulan Mei ini diberikan satu usia lagi oleh Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka bersyukur untuk satu usia yang Kau percayakan. Biarlah di usia yang baru hidup mereka lebih lagi memuliakan Tuhan, lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, dan melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ikut bersukacita, kami ikut bersyukur, karena Engkau baik, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat mereka yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Mereka yang sudah memberi, kiranya Engkau memberkati. Mereka yang akan memberi juga Engkau memberkati. Mereka dijaga, diberkati Engkau, dan mereka memberi karena mereka mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah pemimpin kami menjalankan roda kepemimpinannya ini di dalam hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, berikan kedamaian, kerukunan buat kami semua bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia senantiasa dijaga oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, pandemik masih ada Tuhan, tapi kami percaya ini semua di dalam campur tangannya Tuhan. Engkau menolong mereka yang sakit, Engkau memberi kekuatan kami semua yang masih diberikan kesehatan oleh Engkau Tuhan, sehingga kami terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Biarlah pandemik ini cepat berlalu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, cepat berlalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap para medis Tuhan, dokter, perawat, Engkau memberkati mereka Tuhan. Beri kekuatan mereka yang berada di garis depan Tuhan Yesus. Biarlah mereka senantiasa di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat vaksin yang ada Tuhan, yang sudah diberikan kepada sebagian daripada kami ya Tuhan Yesus. Berkati vaksin itu Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan, sehingga yang divaksin menjadi kuat, menjadi sehat di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua di dalam campur tangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Indonesia tercinta Tuhan. Anak-anak takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami, dan bangsa kami menjadi bangsa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan Yesus. Tolong Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini kepada-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
baik sengaja maupun tidak sengaja, kami minta ampun Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjauh yang jahat, melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala dan arahkan hati kita kepada Dia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata dan ibadah disertai perjamuan kudus. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.